Brodo, udah lama banget ya, sorry banget gue nggak nge-review Brodo ya, udah dari tahun 2021 ya. Waktu itu Brodo berkolaborasi sama Dochi Sadega bersama istrinya. Dan beberapa hari yang lalu Brodo tuh kontak gue langsung dan mereka pengen gue untuk review beberapa siluet terbaru dari mereka. Dan gak nanggung-nanggung coy, ini inspirasinya dari Adidas Samba. Dan udah gak usah basa-basi lagi, ini dia Brodo S Series yaitu S Hooligan White Green. Dan gue Julian dari The Morsels dan kali ini kalian akan ngelihat semua detailnya dari sepatu ini. So, check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian? Baik-baik aja ya, semoga di sana ya. Nah, sebenarnya kali ini tuh Brodo nggak main-main ya. Kasih siluet kita tuh yang bener-bener inspirasinya dari Adidas Samba yang tadi gue bilang. Brand yang cukup konsisten menurut gue ya di Indonesia ini sebagai UMKM besar gitu ya hitungannya. Dan selalu menghasilkan produk-produk yang relevan, yang berkualitas, dan juga pasti harganya tuh juga bersahabat. Ya, siapa sih yang nggak ngerti ya seri Vulcan, seri Active, seri Signature-nya, dan sekarang mereka keluarin seri S-nya. Dan semuanya itu ya kalau kita amatin bener-bener kualitasnya tuh bagus banget dan juga artikelnya tuh keren-keren. Seperti yang udah pernah gue bilang ya bahwa gue tuh pernah nge-review sepatu Brodo yang beberapa tahun lalu ya, itu seri Vulcannya dari kolaborasinya Dochi Sadega bersama Tessa istrinya. Dan sepatu itu tuh bener-bener kolaborasi yang menurut gue itu bagus banget karena material yang digunakan serta konsepnya cukup menarik. Dan kali ini Brodo ngirimin gue artikel baru mereka dan ini seri S-nya, seri yang menurut gue itu cukup bagus, cukup aman dipakai kemana aja dan bisa dipakai kapanpun kalian berada. Dan mereka sebut artikel ini adalah S Hooligan White Green. Sebenarnya ada beberapa ya colorway yang mereka kasih ya, ada white green, white black. Dan kalian bisa cek ya di websitenya Brodo, itu detail banget. Kalian bisa pilih-pilih, masukin ke keranjang dan bisa check out sesuai dengan colorway yang kalian suka. Tapi sebelum gue bahas sepatunya secara detail, gue mau kalian tahu juga bahwa Brodo tuh punya kemasan yang box itu cukup menarik ya. Boxnya sebenarnya warnanya biasa aja ya, kayak warna coklat itu. Kemudian ada logo Brodonya di sini, ada lambangnya kayak lambang ayam apa lambang Garuda gitu ya. Terus udah pasti ya di sini ada labelnya, ada logo Brodo, kemudian lambang sepatunya atau gambar sepatunya, sizingnya, ada nama artikelnya. Di sini juga ada detail kontak yang bisa kalian hubungin ya, sosial media mereka, ada toko mereka di mana aja, ada di Jakarta, ada di Bandung. Serta paling belakang yang paling menarik adalah gambar peta Indonesia dengan logo-logo Brodo mereka. Dan di sini juga ada tulisannya Brodo Footwear makes every effort to limit our packaging and to use recycled materials. Jadi semua material ini berbahan recycle. Dan yang unik dari kemasan Brodo adalah mereka itu kasih kita kemasan yang tinggal bawa aja, itu hand carry-nya gampang. Jadi nggak perlu pakai plastik dan ini ramah lingkungan banget. Kita perlu apresiasi hal-hal yang seperti ini. Ini udah mereka pakai sejak beberapa tahun lalu lah. Waktu gua nge-review beberapa Vulcan series juga mereka udah pakai kemasan seperti ini. Kalau kita buka tuh biasa aja ya, karena di sini cuma ada white paper seperti ini, kertas sepatu, kemudian ada stikernya Brodo. Ini ada warna biru dan backgroundnya warna putih. Ini kayaknya transparan deh. Jadi kayak hanya logo Brodo aja warna biru dan juga tulisan Brodo. Dan langsung deh ketemu sepatunya. Gitu aja, simple. Dan ini dia sepatunya nih, Brodo S Series Hooligan yang ini warnanya white green. Ini keren banget sih. Secara pertama kali ya penampakan yang gue lihat ya, ini rapi, keren, dan nggak bauran coy. Ini wangi banget, wangi sepatu baru gitu. Biasanya kan kalau sepatu lokal itu mereka kayak pakai lem yang sembarangan gitu ya, dan baunya tuh kayak menyengat hidung waktu pertama kali kita buka dan cium nih. Tapi ini enggak, ini bagus banget, finishingnya juga secara kasat mata gitu ya, secara pandangan pertama juga oke. Nah, sepatu ini mengusung konsep sport casual design ya, buat menuhin kebutuhan fashion kita, bahkan infonya juga bisa dipakai buat tenis. Tapi ya berhubung gua bukan pemain tenis atau gua hobi tenis, jadi ya gua mohon maaf banget, gua nggak bisa nge-review kalau dipakai buat tenis langsung ya di lapangan gitu, maksudnya gua nggak bisa. Jadi nanti outfitnya secara casual aja ya, karena gua nggak mungkin pakai tenis. Dan intinya adalah konsepnya ini adalah ngasih kita full protection dan juga support kaki kita selama beraktivitas, selama casual maupun di atas lapangan tenis. Jadi aman nih karena memang strukturnya tuh bagus. Dan langsung kita lihat detail sepatunya seperti apa. Kita bahas satu persatu. Secara keseluruhan, uppernya ini terdiri dari beberapa material ya, ada fox leather dan juga suede. Jadi base-nya itu tetap fox leather, sedangkan bagian eye stay dan juga toe cap menggunakan bahan fox suede. Fox leather-nya ini sebenarnya cukup biasa aja ya, nggak terlalu kayak istimewa gitu, tapi cukup memberikan looks dan finishing yang baik. Ini cukup bagus banget nih. Tadi juga gue udah sampaikan bahwa bagian toe-nya ini menggunakan fox suede sampai ke bagian eye stay. Jadi ini cukup luxury juga looks-nya. Di bagian tangnya menggunakan fox leather yang bertekstur dan ini juga dikasih logo Brodo yang di-emboss berwarna emas. Jadi kesannya tuh kayak mewah banget ya. Karena bisa aja kan mereka kasih pakai woven patch gitu seperti kebanyakan sepatu yang lainnya. Tapi dengan kasih warna emas ini memberikan kesan luxurious. Jadi ini kayak kasih kesan mirip-mirip sepatu Adidas Stan Smith gitu ya yang untuk tenis ya. Mirip-mirip. Jadi
Jadi kayak kombinasi warnanya putih dan emas itu cukup keren. Kalau lacesnya sendiri ini laces standar aja berbahan woven dan ini flat laces, warnanya putih agak sedikit off-white gitu, dan bagusnya di sini dikasih aksen Dubray berbahan leather nih. Kalian lihat ya. Dan ini juga di emboss tulisannya Life Epic ya sebelah kanan, dan sebelah kirinya tulisannya Brodo. Dan aksen-aksen kecil itu bikin kita tuh kayak oke, bagus banget nih, detail-detail kecil ini diperhatikan sama sebuah brand. Pindah ke bagian belakang dari sepatunya ya, bagian pull tab di sini ya, kita dapetin itu fox leather juga berwarna hijau, dan juga ada emboss logo Brodo yang berwarna emas. Again ya, ini emas, dan juga di bagian tangnya juga warna emas. Kalau di bagian heel counternya mereka cuma kasih stitching ini, dan juga heel counternya cukup kuat juga. Ini memberikan struktur dari sepatunya dan juga kenyamanan serta keamanan dari ankle kaki kita. Dan warna hijau ini berlanjut ya ke bagian swoosh ya, bagian lateral dan juga middle-nya. Karena swooshnya Brodo ini yang kayak ada logo Garudanya gitu ya, ini berwarna hijau, bahannya juga fox leather. Ini cukup kayak kokoh banget gitu ya, kayak logonya tuh runcing kayak logo paruhnya Garuda. Keren. Bagian inner lining-nya, nah ini inner lining-nya cukup berisi juga, walaupun nggak tebel-tebel banget, tapi ini dikasih bahan yang cukup empuk, cukup berisi, dan juga ini sekitar 1 cm kurang lah ya. Bahannya itu mereka sebut adalah Visateri, seperti bahan anduk gitu berwarna putih. Tapi concern gue ya, gue harus kasih concern ini ke kalian semua, bahwa kalau bahan seperti ini, kalau kalian pakai kaos kaki berwarna selain putih, itu biasanya akan nempel ya di bagian ini. Karena biasanya kayak ada sisa-sisa kaos kaki itu nempel ya, warna hitam ya, warna merah. Jadi pastiin kalau kalian pakai sepatu dengan bahan seperti ini, kaos kakinya harus senada, yaitu warna putih. Jadi biar aman, gak ada noda-noda setelah kalian pakai. Mungkin kalau gue boleh saran ya, bisa jadi Brodo pakai ya bahannya leather atau genuine leather mungkin ya, dan juga mungkin mesh ya, yang mungkin kebanyakan umum dipakai. Karena memang leather itu kalau kita kasih di sini kan menambah luxuries ya, tapi juga pasti menambah cost. Tapi kalau mau menggunakan mesh ya itu memang agak sedikit lebih murah, tapi memang looks-nya nggak terlalu bagus sih kalau menurut gua. Sekarang kita pindah ke bagian insole-nya. Insole-nya ini adalah berbahan Visateri dan juga Poron. Ini warna insole-nya putih ya, cukup padat sih enggak. Dan ini sebenarnya terdiri dari beberapa foam atau multi foam. Busanya lembut dan juga oke lah, empuknya standar. Warnanya putih, dikasih printing tulisan Brodo berwarna emas. Dan memang warna emas itu kalau dikasih atau ditaruh di warna putih atau hitam, itu memang mewah banget. Ini terasa kan, kalian lihat ya, kayak glossy emas gitu, mewah banget. Tapi memang kita perlu perhatiin ya, apakah Brodo ini kasih bahan yang bagus di printingan ini ya, apakah nanti bisa bertahan lama atau pemakaian sekali dua kali itu udah hilang. Apalagi kalau kalian bener-bener pakai ini untuk tenis ya, bener-bener itu kontaknya kan sering banget ya, jadi pasti akan mudah terkelupas kalau bahannya jelek. Pindah ke bagian midsole-nya. Kali ini kita dapetin midsole capsule ya, yang warnanya putih, dan ini juga direkatkan dengan lem plus jahitan. Jadi ini pasti awet banget ya, nggak akan lepas nih dari bagian uppernya. Jadi upper dan midsole pasti kuat. Dan sebelah kanan bawah mereka kasih logo Brodo yang timbul gitu ya, jadi memberikan aksen dan ciri khas dari sepatu ini. Dan kalau kita ngomongin outsole-nya sudah di custom, keren kan? Dan custom ini mereka sebut outsole Neo Core 3. Dengan motif seperti ini pasti traksinya bagus ya, dan ini juga ada logo Brodo-nya dan juga tulisan Life Epic. Dan bener juga gue pakai, dan traksinya cukup bagus, cukup ngegrip, dan ini pasti awet juga. Tapi memang PR-nya, again kembali lagi, kalau outsole warna putih, udah detik pertama kalian pakai udah langsung kotor, dan biasanya susah hilang walaupun kalian cuci. Ya kalian harus telaten banget untuk membersihnya. Dan untuk sizingnya sendiri gimana bang? Sizingnya sendiri gue kalau udah pakai sepatu capsule dan atasnya upper, biasanya gue selalu naikin setengah size dari sentimeter gue. Kali ini gue harus naikin 28,5 atau di 44-nya versi Brodo S ini. Dan bener aja, begitu gue pakai bagian samping sini tuh bener-bener udah pas banget ya, dan ada sedikit ruang lah. Untungnya gue naikin setengah size. Walaupun di bagian depannya itu ada sedikit kayak gap gitu, tapi cukup oke buat gue. Tinggal gue pakai kaos kaki yang agak tebal. Tapi seperti biasa ya, saran gue buat kalian yang punya kesempatan untuk mencoba dulu sebelum membeli sepatu ini ya, pastiin kalian datang ke toko-tokonya Brodo yang tadi gue sebutin di Bandung, di Jakarta, untuk pastiin size-nya pas buat lo dan ukurannya tepat. Kalau enggak, kalian bisa cek sentimeternya aja, pastiin size guide-nya yang dikasih sama Brodo kalian ikutin, dan juga karakter kaki kalian juga harus diwaspadai, karena kaki lebar untuk sepatu ini itu sangat rawan. Nggak bersahabat lah, kalian pasti akan harus naikin setengah size untuk kenyamanan kaki kalian. Nah, secara overall gue suka ya sepatu ini ya, karena udah versatile ya, warnanya putih ya, looks-nya klasik, kemana aja bisa dipakai, kenyamanannya ya memang standar aja sih, standar kapsul pada umumnya. Kualitasnya
kualitasnya juga cukup baik dan finishingnya juga cukup oke. Tetapi memang karena sepatu ini terdiri dari beberapa bahan yang berwarna putih dan juga suede ya di bagian sini dan juga bagian eye stay, kalian harus rawat dengan baik ya, rajin-rajin ngebersihin. Kalau enggak pasti warnanya udah jadi buluk. Dan secara overall gue kasih skor 7,5 dari 10. Keren Brodo, good job. So that's pretty much wrap for today. Thank you for watching buat teman-teman yang udah nonton video gue ini dari awal sampai akhir. Oke, menurut kalian gimana nih Brodo S-Series Hooligan White Green ini? Apakah kalian mau ngekop sepatu ini? Kalau gue sih oke-oke aja untuk ngekop sepatu ini ya. Dengan harga 495.000 kalian bisa dapetin looks yang kayak gini, versatile, klasik, warna putih, bisa dipakai kemana aja. Minimal buat ganti-ganti lah rotasi, karena Brodo ini juga kan kualitasnya bagus dan kita harus support juga UMKM lokal di Indonesia. So, gue pengen tahu pendapat kalian dan tolong tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. And as always, don't forget to subscribe the channel if you haven't yet, hit thumbs up and share this video if you liked it. And I'll see you on the next video. Be healthy, be wealthy, and all success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain Brodo ini, gue ada 2 Brodo seri lainnya dan kalian bisa cek di video gue selanjutnya. So, stay tune. Wangi coy, ini enak banget dan kualitasnya bagus.